Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan kota kita. Dan Alhamdulillah hadir narasumber dari PDAM Kota Surakarta. Yang pertama ada beliau Bapak Rosid Agung Riyadi SE. Beliau adalah manajer produksi PDAM Surakarta dan ditemani oleh sahabat air kita yang biasa memandu kita untuk pencerahan dan pendinginan di bidang pengairan, yaitu Bapak Bayu Tunggul Pamilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua nih Pak Rosid dan Pak Bayu ya. Iya. Besar semua ini. Bukan saya loh ya. Baik pemirsa, nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0271 679 3000, SMS dan juga di WA kami di 08 11 255 3000. Baik, apa ini yang jadi topik kita kali ini? Kalau kemarin kan kita sempat bincang tentang kemarau ya. Keadaan kondisi dan fenomenanya pengairan di kondisi kemarau. Ya. Nah, sekarang kan ini sudah mulai sering hujan. Nah, sebagus apa ini? Silakan. Pak Rosid, monggo. Ya, terima kasih. Terkait dengan pelayanan Perumda Air Minum Kota Surakarta, sangat sekali berpengaruh ya kaitannya dengan claim exchange yang terjadi di negara kita atau di wilayah kita. Seperti yang kemarin pernah kami sampaikan juga, informasikan juga bahwa musim kemarau, kemudian musim penghujan itu kami harus siap menghadapi, karena secara langsung pasti itu berdampak pada pelayanan di Perumda Air Minum Kota Surakarta, khususnya pada proses produksinya, Mas Tommy. Jadi kami harus siap dalam segala situasi, khususnya di pergantian musim dengan berbagai permasalahannya. Kira-kira seperti itu. Jadi harus siap ya, baik kemarau maupun banyak air juga harus siap. Ya, betul. Sebenarnya kalau dari saat ini masuk tahun 2024, sumber air bersih yang didapat dari mana saja? Apa sudah ada tambahan dari sumber lain atau gimana? Ya, sampai saat ini di Perumda Air Minum Kota Surakarta kita masih mengandalkan 3 sumber air baku. Jadi kita ada mata air, kemudian ada dari sumur dalam, kita ada 23 sumur dalam, kemudian juga kita melakukan pengolahan air permukaan, dalam hal ini adalah air sungai di Sungai Bengawan Solo. Untuk yang kedepannya mungkin insya Allah mudah-mudahan di tahun 2024 ini juga akan masuk sumber air baku baru, itu dari spam regional Wososuka dari Waduk Wonogiri. Nah itu nanti perkiraan mungkin di pertengahan itu sudah mulai memasok untuk PDAM Kota Surakarta atau Perumda Air Minum Kota Surakarta. Pertengahan 2024 ya? Ya, kurang lebih. Ini apa pipa besar-besar hitam tebel yang ditanam di kanan kiri jalan itu? Betul ya, saat ini yang baru konstruksi ya. Artinya nanti kita akan ambil air itu dari Waduk Wonogiri yang ya kebetulan di sana ada pengelolanya sendiri. Kita dapat itu sudah dalam bentuk air baku yang jadi, yang sudah siap didistribusikan ke pelanggan. Jadi pertengahan 2024 Juli. Ya mungkin kalau ini Juli, Agustus, September lah kira-kira. Itu kemarin rencananya. Agustus, September, Oktober itu kan momen-momen nasionalisme. Harapannya sebelum pelantikan presiden baru kira-kira sudah diresmikan. Ya, itu saya lihat kan beda nih ya. Kelihatannya ada modernisasi infrastruktur ya. Pipanya yang dulu sama yang ini, memang ini format baru ini. Itu banyak dari apa itu? Kelihatan sangat kokoh dan nyambungnya aja
beda memang. Lumayan banyak orang yang nyambung gitu. Itu apa serta-merta ganti instalasi yang lama dijebol diganti itu atau ditambahkan saling bersandingan atau gimana itu? Ya, ini Pak Rosyid ini kan diproduksi memang dulu pipa kita kan yang lama-lama memang ada yang dari asbes, ada PVC. Ya. Sekarang kan memang teknologi baru dari HDPE lah. Keunggulannya monggo Pak Rosyid. Ya. PPE kan memang beda. Memang perkembangan pipa ini kan semakin lama juga semakin ke depan semakin kualitasnya dan semakin bagus ya Pak. Jadi kalau dulu kita mengenal asbes yang bahannya kemudian ada yang CI, kemudian PVC. Nah sekarang ini ada yang dipakai namanya pipa HDPE. HDPE ini yang dipakai ini sekarang HDPE. Iya, HDPE ini yang kalau Mas Tommy tadi bilang perubahan teknologinya yang sekarang dipasang seperti yang untuk Wososukas itu juga ininya HDPE. Jadi untuk kelebihan dari pipa ini kan umurnya lebih panjang daripada pipa-pipa yang sebelumnya, ketahanannya. 50 tahun? HDPE itu ya kalau konstruksi benar ya bisa juga. Terus kemudian ketahanannya terhadap tekanan dan lain sebagainya juga lebih bagus. Cuma memang tadi Mas Awi bilang untuk masalah penyambungannya gitu juga tekniknya juga sudah lain, tidak seperti yang lama-lama mungkin itu harus pakai saya lihat mesin. Itu kan bener-bener kayak bangun sesuatu yang besar begitu kan. Karena kalau kita biasa lihat orang operasional PDAM itu kan nyambungnya cepet gitu lah. Ini kan bener-bener siang malam gitu lah. Ya semoga itu lebih menambah kualitas airnya gitu ya. Itu berbau apa enggak? Jelas tidak ya? Dari banyak ya. Kalau berbau, ya gini kan kalau air minum itu kan harus memenuhi baku mutu. Permenkes nomor apa Pak? 2. Sekarang nomor 2 tahun 2023. Yang baru. Jadi syarat fisika, kimia dan bakteri itu harus terpenuhi. Itu supaya kenapa dipilih bahan yang lebih bagus, supaya kalau terjadi hentakan dari atas, tekanan, perubahan kondisi pengaspalan dan sebagainya itu tidak mudah pecah. Bab kalau pipa PVC ini Pak Rosyid sangat pengalaman nih, PVC yang jaringan transmisi air baku dari intake di Njuruk sampai ke Jebres ya Pak ya. Itu kalau ini pemirsa lihat ini sering sekali dalam 1 tahun itu hampir 3-4 kali ya Pak ya. Lebih di belakang kamu UNS itu sering bocor. Itu karena seperti getas jadi mudah retak. Nah bahan yang sekarang untuk jaringan transmisi distribusi yang besar itu menggunakan HDPE. Proses pemasangannya juga pakai HDD, jadi dibor di bawah 6 meter dulu, kemudian dimunculkan sana, ditarik. Jadi sudah nggak open pit, nggak dibuka lagi gitu. Kedalamannya bisa ngikuti seperti mesin bornya dia ngikuti. Nah itu untuk yang Wososukas itu. Nah, ya harapannya pastinya lebih bagus pelayanan terutama di daerah utara Mas. Itu nanti. Utara itu berarti zona mana saja ini? Mojosongo. Ya, sebelah utara Kalianyar lah kurang lebih kan seperti itu. Jadi ada Mojosongo, ada daerah Kedung Tunggul mungkin ya masih sama itu ya. Ada 5 kelurahan kalau nggak lupa itu Mojosongo, Nusukan, Banjarsari, Joglo, Kadipiro. Sorry. Joglo udah. Joglo ya. Yang sama-sama pengembangan. Itu memang wilayah-wilayah yang selama ini memang agak kurang lancar ya itu ya. Semoga segera dilancarkan. Pertama kali air mengalir di sambungan pipa nanti itu butuh berapa hari untuk memang benar-benar teralir ke rumah tangga? Apakah langsung mengalir pertama ya sudah itu ke rumah tangga atau enggak uji coba untuk dilewati air dulu secara teknis? Sebagai tambahan informasi saja. Maksudnya kan pipa udah sambung nih, udah selesai semua kan? Air pertama ngalir kan? Itu langsung bakal dialirkan ke rumah tangga atau ini trial dulu? Trial dulu yang pertama kali air itu menggenangi pipa itu kan, karena selama sekian lama
dalam keadaan kering, terus instalasi nunggu selesai semua kan, pasti aliran pertama itu keluar. Nah itu digunakan untuk trial dulu apa langsung bisa? Oh ya, pasti ada proses trial dulu ya Pak. Jadi kalau dalam sebuah proses konstruksi itu kan pasti ada uji tekan, kemudian uji alir dan lain sebagainya, juga termasuk mungkin terkait dengan kualitas. Tapi biasanya kalau kualitas itu sudah dilakukan pemeriksaan di hulunya dulu. Artinya bahwa air yang mau didistribusikan itu sudah memenuhi syarat baku mutu apa belum, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bayu. Nah nanti kalau pasti tidak akan langsung tiba-tiba langsung itu diuji coba langsung dialirkan, langsung dikonekkan, pasti akan ada pengaturan-pengaturan dahulu. Bisa jadi langsung, tapi barangkali tidak berbarengan. Artinya mungkin kita juga harus lihat dulu bahwa itu nanti kan modelnya kalau kita berbicara yang mau sukas itu kan nanti dia pipa yang dari waduk itu kan dia akan lari ke reservoir off-taker dulu. Di sana ditampung dulu, baru kemudian itu dialirkan ke pipa-pipa kita yang existing, yang sudah ada yang tadi disampaikan itu di wilayah utara. Kalau pipa-pipa kita ini kan macam-macam, ada yang masih PVC, ada yang besi, ada yang mungkin juga ada juga yang sudah HDPE. Nah ini tidak serta-merta juga langsung bisa kita alirkan gitu, pasti akan dilakukan tahapan-tahapan uji coba terlebih dahulu sampai nanti kita menemukan pola yang bagus untuk distribusinya. Dalam proses produksi air bersih ini sebenarnya kendala yang utama yang dialami apa? Kalau tadi saya berbicara ada 3 sumber air baku yang saat ini kita gunakan, itu pasti semua terkait dengan permasalahan ya. Jadi pasti ada saja permasalahannya. Seperti kalau kita berbicara itu air baku dari sumur dalam, kita nggak tahu debit itu kadang naik turun. Ya di musim kemarau dia kadang turun, kemudian di musim yang hujan gitu dia akan naik, itu satu. Kemudian juga terkait dengan kandungan-kandungan unsur senyawa yang ada di dalamnya. Kadang ada sumur dalam yang barangkali Fe-nya agak tinggi atau MN-nya agak tinggi dan sebagainya. Terus kemudian kalau yang mata air ini sebenarnya lebih soft, lebih permasalahannya lebih nggak terlalu banyak karena dia memang muncul dari dalam ya. Itu biasanya kualitasnya juga sudah bagus. Permasalahannya nih di penghantarannya nih kadang kayak di Perumda Edmen Kota Surakarta kan pengambilannya dari Cokro ya, dari Klaten. Itu jarak Cokro sama ke Solo itu kan sudah berapa kilo. Jaringannya juga sudah tua. Nah kadang di situ sudah mungkin ada yang bocor dan lain sebagainya. Itu jadi permasalahan juga untuk bisa sampai ke. Kemudian yang ini lebih sering terjadi sih sebenarnya yang di air permukaan, karena kita benar-benar mengandalkan sumber air dari air sungai. Ya yang tadi disampaikan di awal, kemarau kadang airnya debitnya sedikit, sungai kemudian apa kata cuaca ya seperti itulah. Belum lagi nanti terkait dengan pencemaran dan lain sebagainya. Pencemaran itu ya tentang keamanan kualitas air bersih ini. Apa yang dilakukan PDAM apabila itu diketahui di lapangan ada zat pencemar di dalamnya? Gimana cara menanggulanginya? Apakah kan ini sudah kadung masuk ke jaringan rumah tangga ini, terus salah satu pengguna menyampaikan masukan, komplain kan, loh Pak ini jadi begini ya. Terus tanya tetangga, oh iya ada beberapa gitu. Ternyata di satu wilayah, apakah itu biar keluar dulu semua atau bagaimana cara nanganinya biar tetap aman dikonsumsi? Apa beberapa hari suruh di drop dulu dah, jangan diminum dulu ya. Ini saya drop dulu sebagai pengganti. Gimana tentang keamanannya itu? Monggo di pelayanan ini. Ya, jadi kalau Pak Rosid ini kan manajer produksi bertanggung jawab terhadap kualitas juga hasil produksi. Di tempat kami khususnya di instalasi pengolahan air permukaan yang tadi disampaikan Pak Rosid, yaitu Bengawan Solo, itu tuh kita melakukan pengamanan double-double Mas. Jadi di intake-nya itu dilakukan pemeriksaan dulu kualitas air bakunya. Kemudian baik secara visual maupun pemeriksaan laborat.
Jadi kalau dari sumbernya intake Bengawan Solo itu secara visual itu sudah tidak bagus. Visual itu kan bisa lewat mata, pengamatan, membaui, memegang, kualitas airnya sudah bagus, kita hentikan. Kemudian kita juga periksa kandungan di dalamnya melalui laboratorium. Itu kita lakukan setiap hari, setiap saat. Itu dari intake-nya. Kemudian begitu masuk di tingkat pengolahan, itu di proses pengolahannya kita selalu amati, baik melakukan visual juga dan laboratorium. Hasil jadinya setelah diproses itu juga kita lakukan proses yang namanya pengamatan baik visual maupun pemeriksaan laborat supaya memenuhi baku mutu. Jadi begitu sudah didistribusikan ke pelanggan, kita pastikan tidak ada yang menyalahi aturan dari segi baku mutu syarat yang ditentukan. Jadi kalau di rumah itu warnanya keruh, itu kita pastikan sebagai proses distribusinya. Mungkin di jalan itu saya barusan ngalami soalnya. Ada pipa pecah. Tetapi Pak Roset menjamin bahwa yang diproduksi kemudian sebelum disalurkan itu terjamin sesuai baku mutu yang dipersyaratkan. Saya juga baru ngalami soalnya sebulan yang lalu. Tiba-tiba air keruh toh. Terus, loh, ada acara apa ini PDAM? Terus tiba-tiba mati, pet gitu. Loh, waduh ini. Terus akhirnya saya menyampaikan informasi, akhirnya untuk sehari 2 hari di drop tangki. Nah, setelah itu menyala lagi. Nah, semacam itu kan pasti di problematika distribusi ya, di perjalanan itu. Ya, kalau sampai kita kualitas air baku dari teman-teman di produksi masyarakat ini harus hentikan, otomatis tidak bisa berproduksi. Begitu cadangan reservoir yang untuk distribusi sudah habis, seperti beberapa saat lalu, ya kita dropping, bantuan BPBD, bantuan PMI, kemudian internal sendiri kita turun. Sampai nanti Pak Roset biasanya teman-teman produksi berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di Bengawan Solo. Bisa dari Balai Besar Wilayah Bengawan Solo, Jasa Tita dan sebagainya. Ini loh, ada pencemaran. Daerah juga kita komunikasikan kalau sudah nanti kondisi kualitas air permukaan sudah bagus, baru kita produksi lagi. Itu apa ada lembaga atau institusi lain yang mengawasi tentang terkait baku mutu itu? Misalkan ada sidak nih dari Inspektorat Air Bersih, cek di tempat PDAM begitu. Kan tadi ada, kalau divisi produksi kan tentu mengawasi ya tugasnya. Ada nggak yang ngawasi lagi? Udah bener nggak SOP-nya dijalani oleh divisi produksi ini? Ada yang di atasnya lagi nggak? Kalau secara internal pasti ada. Kalau masih kan mungkin kalau di kami kan juga ada satuan pengawas intern yang kadang juga menanyakan masalah itu, kadang juga gitu. Kalau kita ada kejadian mitigasi dan lain sebagainya gitu. Kemudian kalau secara eksternal, mungkin saya sedikit nambahin dari Pak Bayu tadi terkait dengan pemeriksaan seperti yang kami lakukan selama ini di bagian produksi. Memang pemeriksaan itu dilakukan secara rutin masih. Jadi terkait dengan air bakunya, kemudian air yang setelah diproduksi, bahkan di pelanggan pun kita lakukan pemeriksaan. Ya sampling tapi ya nggak. Jadi ke pelanggan ngambil, Pak, permisi saya mau ngambil. Iya, sampling. Saya belum pernah itu. Jadi biasanya kita tentukan titik yang terdekat. Sampling itu random atau kalau disinyalir ada masalah? Random, itu rutin itu. Jadi rutin, tadi kita ambil biasanya yang terdekat, kemudian menengah sama yang titik yang terjauh. Nah itu setiap bulan kita lakukan secara rutin. Sebagai upaya untuk menjaga tetap. Kemudian tadi yang ditanyakan sama Mas Tommy, kayak yang terkait dengan instansi lain atau institusi lain yang melakukan, Dinkes juga melakukan pemeriksaan itu. Jadi, berkepentingan juga ya? Berkepentingan, dia di pelanggan juga. Dalam hal ini Dinkes, itu setiap bulan dia juga melakukan pemeriksaan, khususnya sebenarnya bukan hanya PDAM air Perumda, tapi dia juga melakukan pemeriksaan air sumur dan lain sebagainya. Cuma karena pelayanan air ini salah satunya adalah Perumda, ya itu kita juga ikut diperiksa lah ibaratnya gitu, yang dari. Nah, sementara ini PDAM saja ya, nggak ada pihak swasta lain yang ikut mengeksploitasi air kan?
Kalau air permukaan banyak. Barangkali banyak. Yang permukaan karena, ya? Seperti yang air sungai itu ada mungkin pabrik-pabrik, kadang ada beberapa pabrik juga melakukan pengambilan. Layangan yang sekarang juga banyak kan yang air tanah, yang apa namanya sumur dalam itu yang tadi saya sampaikan. Sekarang kayak hotel, kemudian sumur-sumur yang berbasis masyarakat, Pamsimas yang swadaya itu kan juga melakukan eksploitasi juga. Salah satunya ya itu ya? Iya. Ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kebersamaan kita di sesi yang kedua. Silakan Anda bisa berpartisipasi di line telepon 02716793.000, SMS dan juga di WA kami di 08112553.000. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah kita simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan kota kita pagi hari ini. Kita lanjutkan Pak Bayu ya, karena beliau adalah master pelayanan ya di bidang air bersih. Ini apa tantangan dalam memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat? Iya. Tantangannya apa ini? Iya. Jadi kota Solo ini kan kota yang aneh. Kenapa sama kota aneh? Ya. Karena kalau jumlah penduduk menurut BPS kan hanya 560.000. Oh iya. Tetapi kalau dihitung, misalnya pagi ini di jam tertentu kok bengkak ya? Iya, ini hampir 2 juta. Kayak Jakarta berarti ya. Tidak seperti kota kabupaten sekitar, misalnya Sragen, Karanganyar, Sukoharjo, Klaten itu kan tidak seperti itu. Kita itu wilayahnya hanya 44 km persegi, jumlah penduduk menurut BPS 560, tetapi kalau siang hari hampir 2 juta ada. Otomatis kebutuhan air minum, termasuk air bersih, itu kan berbeda di siang hari dan malam hari. Fluktuasinya begitu besar. Sehingga memang kadangkala di pagi hari itu dan sore hari, kita itu mengalami yang namanya peak hour, jam puncak. Kadangkala di beberapa tempat di pagi hari itu tidak mengalir. Wah, pas aku meh wudu, meh mandi pagi, mau beraktivitas tidak mengalir di beberapa tempat. Tempat saya juga itu. Iya. Itu yang terjadi karena satu, begitu mulai jam 7, jam 6 itu banyak. Kemudian kondisi geografis di kota Solo itu tidak datar semuanya. Di wilayah utara itu termasuk Gunung Sari misalnya, itu kan kadang di atas, ada yang di bawah. Air itu kan mengalir ke bawah. Jadi kalau pagi hari membuka keran, itu yang dialiri yang bawah dulu dapat. Yang atas baru kemudian. Jadi nggak boleh komplain misalnya. Kemudiannya itu loh jam 22. Jadi ya seperti itu. Jam ronda itu. Kalau kita memperbesar tekanan, yang terjadi nanti tingkat kehilangan kita menjadi semakin tinggi, kadang-kadang seperti itu. Jadi ini tantangan buat kita, terutama di kota Solo itu yang namanya pemerataan tekanan, mengatur kondisi supaya jam puncak ini pelanggan ya mendapat hak yang sama. Itu tantangan buat kita. Belum lagi tantangan yang sudah di depan mata bahwa kondisi air baku kita ini tidak bisa menambah lagi, khususnya di kota Solo. Kami tidak mungkin menambah sumur dalam lagi. Tadi Pak Rosi sudah menyampaikan ada 23 sumur dalam. Sumur dalam adalah simpanan kita buat anak cucu kita nanti 100-200 tahun ke depan. Jadi kita tidak ikut-ikutan mengeksplorasi. Mata air sudah terbatas. Kita tidak mungkin mengeksplorasi mata air yang ada di Klaten. Oh ya, kalau Solo nggak di Solo nggak punya mata air. Air mata yang ya, ada. Adanya air mata. Satu-satunya jalan kemarin yang dieksplorasi teman-teman produksi itu di air permukaan Bengawan Solo. Ya, sebentar saya jeda dulu. Ya. Berarti kan ngambil air di zona wilayah lain. Iya. Bayar?
Ya. ke Klaten gitu. Iya. Solo ini bayar ke Klaten gitu. Ya, kalau dari sisi pajak pasti kita memenuhi persyaratan sesuai pajak yang dipersyaratkan. Yang jelas pajak. Kan harus bayar kan ya. Iya. Kalau kontribusi kita juga melakukan kontribusi ke desa misalnya. Tetapi yang namanya membayar itu kan kita masih dalam satu kesatuan Republik Indonesia. Iya. Harus ada dasar hukum yang jelas. Ini kita bayar apa? Kalau udah bayar pajak ya kita pastikan kita bayar pajak sesuai yang disyaratkan. Termasuk pengambilan dari Bengawan Solo itu kita bayar loh, Mas. Distribusinya ke Perum Jasa Tirta. Jasa Tirta. Iya, Jasa Tirta. Itu sama PDAM beda urusan? Beda. Pengelola. Dia mengelola. Jadi dia beda pihak ketiga berarti? Atau gimana? Dia BUMN. BUMN juga? Iya, khusus mengelola air Bengawan Solo yang dari Gajah Sungai Mungkur. tapi? Sungai. Oh gitu. Ya, kita membayar, air kotor itu dibayar. Jadi sungai itu ada yang ngelola sendiri? Ada yang ngelola sendiri, ada yang mengawasi juga. Di sungai itu kualitasnya menjadi tupoksi dari teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup. Sebentar, kalau yang beberapa waktu yang lalu di Juruk itu ada pembangunan di pinggir-pinggir itu, terus kayak di itu Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, lain lagi. Bukan PDAM ya? Bukan, Tirta itu juga ya? Bukan Jasa Tirta juga, itu Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo di bawah Kementerian PUPR. Ada balai teknisnya, dia yang mengolah dari hulu di Gajah Mungkur sampai di Jawa Timur sana. Jadi dia infrastrukturnya. Kalau airnya itu si Tirta tadi. Jasa Tirta. Pengelolanya. Kami pengguna. Pelanggan Seperti kita. juga pabrik-pabrik tadi yang disampaikan Pak Rosid, PT Rum, kemudian Seritek misalnya. Dia mengambil ya ada izinnya. Kita mengajukan izinnya ke BBWS. Atas rekomteknya di sana nanti yang mengeluarkan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi sudah ada itu birokrasinya sendiri ya yang mengatur. Itulah tantangan Mas bagi kita. Ya, air tapi itu sudah dijalani dan nggak ada kendala atau masih ada berkendala? Ya kendalanya masih. Masih ya? Masih. Apa yang paling utama? Kalau yang dari air baku kita ini kan misalnya ini IPA Semanggi itu Pak Roset mendapat izin 300 liter per detik. Kami baru bisa mengeksplorasi sepertiganya. Ya. Belum kuota. Belum kita yang full. Diajukan ya. Iya, kalau kita melakukan pengambilan 300 liter, ini jaringan-jaringan distribusinya belum siap. Yang belum siap. Ya, kemudian yang akan menggunakan siapa? Jebol ya waktu itu. Ya, kalau dipasangkan jebol. Jebol ya. Ya. Kemudian tekanannya penggunanya tinggi. kan Ya, juga macam belum listrik ada. berarti ya. Betul. Karena kabel ini instalasi kualitas yang dialiri Kapasitas itu sekian. ya. Itu tantangan. Nah, oleh karena itu tantangan yang bermacam-macam tadi air baku, salah satu jalan keluarnya itu Woso Sukas tadi. Tidak ada mata air, sumur dalam sudah selesai. Air permukaan mau dieksplorasi, kondisi fluktuasi kemarau dan penghujannya problemnya terlalu tinggi. Solusi satu-satunya ya Woso Sukas, pengambilan dari Gajah Mungkur. Dan itu kita bayar, beli. Airnya itu kita bayar dari yang namanya PT Tirta Utama, sebuah BUMD milik Provinsi Jawa Tengah. Kita bayarnya per meter kubik dan itu tidak murah. Hampir sama, jadi kita hanya membeli kemudian dibeli lagi oleh pelanggan. Kita tidak mencari untung, hanya kita ingin melayani masyarakat. Itu Mas Tommy. Untuk nyelesain rumahnya Mas Tommy tadi. Hidupnya katanya siapa. Jadi saya itu selalu ronda ya, selama 94 di Solo itu ngalami itu. Di utara rumahnya? Ya ini saya kan di tetangga beliau. Tapi saya di bawah 24 jam mengalir, makanya kalau di bawah itu 24 jam, kalau di atas ya rumahnya makanya tinggi. Beliau lebih subur daripada saya. Baik, terus ini. Jadi kalau dalam pelayanan itu kan pasti ada feedback dari masyarakat ya. Apa yang paling sering dikomplain oleh publik? Ya, kalau saat ini memang tadi saya matur bahwa di jam puncak kadang tidak mengalir. Kemudian di Kota Solo, Mas, ini kan kemajuan infrastruktur fisiknya kan luar biasa.
Di beberapa tempat kita tahu pembangunan city walk, drainase, kemudian sarana perkotaan itu sangat masif. Sehingga seringkali teman-teman dari Kementerian PUPR atau Dinas PUPR itu ada program-program perbaikan sana itu mengenai jaringan pipa kita. Kalau kita tahu dan berkoordinasi pasti kita perbaiki. Kadangkala teman-teman pelaksana itu tidak memberitahu. Jadi begitu pecah hanya ditambal atau disambung sementara, tidak memberitahu kita. Akhirnya di beberapa tempat jadi tidak mengalir. Padahal proyek itu sudah selesai. Nah, kita kan harus mencari ini di mana ini letaknya. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi ya karena perkembangan pembangunan sarana begitu masif di Kota Solo, ya beberapa tempat memang kami mohon maaf kadangkala ada pembangunan infrastruktur mengenai jaringan pipa kita dan kita tidak tahu. Andaikan kita tahu pasti segera kita tangani. Begitu tidak tahu, tidak diperbaiki, di beberapa tempat tidak mengalir. Akibatnya ada keluhan di Ulas, ada di WA Mas Wali, ada di call center kami, ini kok tidak mengalir, kenapa? Kami tidak ada gangguan produksi tempat Pak Rosid, jaringan distribusi kita juga tidak ada keluhan, tapi ternyata ada backhoe itu mengenai pipa kita dan tidak disampaikan, akibatnya tidak mengalir. Nah, hal seperti itu yang saat ini seringkali keluhan masyarakat masuk ke tempat kami. Nah, untuk meningkatkan pelayanan kualitas ya agar kepuasan publik optimal begitu, apa selain telepon ke apa menciptakan informasi yang quick respon atau gimana, ada nggak? Ya, kalau dari sisi pelayanan kami sudah memiliki aplikasi. Aplikasi apa di itu? Di Play Store si Toyo Wening. Oh, iya. Si Toyo Wening. Ya, silakan. Toyo itu pemirsa bagi Anda yang tidak berada di kawasan Jawa ya. Toyo itu air. Ya kan? Ya. Wening itu bening. Bening. Berarti air bening. Iya. Dasinya tuh ya si sistem informasi. Sistem informasi. Iya. Biasanya kan gitu, sistem informasi. Sistem informasi Toyo Wening. Si Agung, si Bambang ya, jadi si itu singkatan sistem informasi. Jadi sistem informasi air bening. Toyo Wening. Karena Toyo kami perumda itu Toyo kalau Anda cari di Google atau di Toyo tulisnya TOYA. Nah, Toya. Bukan Wening. pemukul ya. Bukan. Toya itu kan bukan tongkat pemukul. Nah, silakan Anda Google situ apa yang ada di situ? Apa aja itu? Ya, itu macam-macam. Jadi keluhan bisa disampaikan di situ. Satu. Kemudian jadi bisa motret cekrek gitu. Oh, ini loh. Ini ya. Daerah bisa. jalan ini. Bisa. Oh, bisa ya. Kemudian mau melihat tagihan. Mau membayar. Ya, fitur yang baik membayar. Mau memberikan ini loh angka meteran saya hari ini berapa. Itu kan kadang kan pergi rumahnya terkunci. Itu bisa download di situ, nanti ada. Itu Surakarta. Itu yang luar Surakarta beda lagi atau beda gimana? Lagi. Oh. Itu hanya di Solo. Yang Karanganyar beda, Mas. Beda lagi ya? Ya, beda. Apa Karanganyar? Saya tidak tahu. Oh. Tapi yang penting padahal juga kita Karanganyar di rumahnya. Yang penting juga di situ ada fitur untuk informasi yang dari kami. Ya. Jadi informasi termasuk ini tadi. Oh, itu ya, sebabnya ada kami kegiatan ini misalnya. Nah, itu nanti berdampak ke sini itu biasanya tersampaikan ke sini juga. Wah, cari alasan aja nih. Nah. Sekarang kan media sosial itu marak, Mas. Saya nggak bisa sembunyi lagi. Jadi begitu kita punya kegiatan, itu dilihat sendiri, nanti pemirsa bisa lihat Instagram kami, @pdm Solo, Facebook kami, Perumda Toyo Wening, atau Twitter kami. Itu informasi terupdate. Kegiatan kita apa saja. Jadi kalau memang ada kegiatan infrastruktur perbaikan Simpang Joglo misalnya, di Simpang Joglo Nusukan itu ya pasti berimbas kita sampaikan, nanti bakal ada imbas dan sebagainya. Kemudian ada pembangunan viaduk di itu Masjid Al Said itu juga ada imbas kita sampaikan. Bahkan hari ini teman-teman informasi media pengelola informasi di internal itu sedang melakukan dokumentasi public hearing terkait dengan AMDAL di IPLT Putri Cempo. Jadi kegiatan internal itu kita update, kita sampaikan ke masyarakat. Ada tuh di situ video, potongan-potongan video pendek itu kan.
Ya, silakan Anda bisa mengakses ya pemirsa yang Surakarta. Yang Surakarta. Berarti si Toyo Wening. Di situ silakan Anda berkontribusi menyampaikan pokok pikiran mulai dari informasi atau kritik, saran ataupun keluhan ada di situ. Dan pasti direspon itu. Pastilah. Pasti ya. Ya, pasti. Kalau yang WA ada nggak sih? WA call center. Ada di situ ya? Ada. 0822 1925 Oh ya, saya tulis ya. 0822 1925 1925 8787. Oh, 87. Walaupun lapor jam 8 malam, Iya. kalau tenaga kami masih bisa, kita kerjakan. Sampai jam 11 malam. Sampai jam 11, setengah 12, jam 12 malam. Jika belum tertidur ya operatornya. Biasanya malah pelanggannya yang maunya dikerjain besok. Oh gitu. Ya. Saya ulangi ya pemirsa Surakarta ini ya. Ya. 0822 1925 8787. Ini grup WA. Ini call center. Call centernya. Iya, call center. Call center. Ini di WA bisa nggak nih? Bisa ini, khusus Call WA center itu. Bisa. Tidak bisa ditelepon. Oh ya, WA. Ya. Berarti bukan call center nih, WA only. WA only. WA Jadi nanti di situ dipandu nanti pelaporannya bagaimana formatnya. Ya. Ini nggak ada pertanyaan berhadiah ini. Ya. Baik, itu tadi yang disampaikan oleh beliau-beliau terkait dengan bagaimana mengantisipasi dan juga informasi terkait dengan kualitas sumber daya air bersih ya di musim penghujan ini. Boleh disampaikan ini di penghujung acara sebagai himbauan agar lebih bijak dan lebih tepat dalam memperlakukan air khususnya di musim penghujan. Silakan. J, kami hanya ingin menyampaikan terkait dengan pelayanan air minum khususnya yang berasal dari PDAM atau Perumda Air Minum Kota Surakarta bahwa perubahan musim memang itu sangat berpengaruh terkait dengan proses produksi kalau ada yang di sisi kami seperti saat ini musim penghujan biasanya karena debit yang masuk ke sungai itu mungkin relatif banyak dan lain sebagainya sampai barangkali itu menyebabkan instalasi kami itu terdampak, terkena banjir dan lain sebagainya. Dalam proses itu pasti akan terjadi penghentian produksi dan ini tentu mengakibatkan pelayanan kami terganggu. Manakala itu suatu ketika mudah-mudahan tidak ya itu akan terjadi, barangkali kami mohon maaf pada para pelanggan kami ketika nanti pelayanan itu pelayanan terganggu karena adanya banjir yang mengakibatkan proses produksi khususnya di instalasi yang berdekatan dengan sungai itu jadi berhenti. Namun jangan khawatir, pasti ada upaya-upaya kami dari kantor atau dari Perumda Air Minum Kota Surakarta untuk selalu bisa memberikan pelayanan yang optimal, misalnya saja seperti kita akan melakukan pengaturan valve-valve yang memungkinkan itu bisa mensolusikan aliran yang ada di daerah tertentu yang mati atau barangkali dengan dropping tangki. Jadi kami tetap berkomitmen dengan SOP kami bahwa untuk pelayanan khususnya pada pelanggan-pelanggan kita kami berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Ya. Ada tambahan Pak Bayu? Tambahan. Ya. Ya ini sedikit di ujung bahwa kita pastikan bahwa produk kita itu memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan. Kami juga mempunyai produk berupa air mineral dalam kemasan. Insya Allah juga sudah punya sertifikat halal. Kemudian produk kita itu dijual bebas yang MDK. Jadi kalau belum puas dengan aliran yang disalurkan melalui perpipaan dan meteran, silahkan menghubungi call center membeli yang galon. Harganya hanya 12.000. Lebih murah. Kita pastikan itu kualitasnya
sama bagus yang dengan merek lain. Karena yang tidak saya sebutkan karena sumber mata air kita dari Sakuratulung, Klaten. Jadi silahkan nanti pemirsa juga mau pesan satu juga kita antar nanti, Mas. Ya. Kalau di Kota Solo. Ya. Jumlahnya nggak usah disebut ya, masalah ini. Baik, terima kasih Pak Rosid dan Pak Bayu atas pencerahannya. Semoga nanti bisa lebih berkualitas, baik di kualitas airnya dan juga pelayanannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan kota kita di kesempatan pagi hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tamer Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.